Ruben Amorim menyebut memenangi trofi apapun saat ini tidak akan menyelesaikan masalah di Manchester United. Namun, dia menegaskan bahwa targetnya adalah menjuarai Liga Premier Inggris di masa depan. Kami tidak bisa berpikir bahwa memenangkan trofi membuat semuanya baik-baik saja. Ini masih jauh, kami terus berkembang. Tujuan kami adalah memenangi Liga Premier Inggris. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya tidak tahu. Ujar pelatih asal Portugal tersebut yang dikutip Fabrizio Romano pada Jumat. Peluang Amorim untuk meraih trofi pertama bersama MU musim ini sirna usai didepak Tottenham Hotspur dalam perempat final Carabao Cup, Jumat dini hari. Duel di London itu berakhir 4-3 untuk tuan rumah. Meski kalah, Amorim tetap puas dengan performa anak asuhnya. Baginya yang terpenting adalah terus memperbaiki penampilan agar bisa konsisten sehingga bersaing di semua kompetisi di masa mendatang. Bila Anda melihat keseluruhan laga, kamilah tim terbaik, tetapi mereka lebih klinis. Kami kalah, tetapi perjuangan para pemain sangat penting bagi saya. Ujar Amorim seperti dikutip Bein Sport. Kami harus meluangkan waktu semalam untuk berpikir dan besok kami akan mendapatkan banyak hal baik dari pertandingan ini, ujarnya. Setelah ini, MU dijadwalkan menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu 22 Desember pukul 9 malam. Kemudian bertandang ke markas Wolverhampton 4 hari berselang. Sementara itu, manajer Bournemouth memberikan penilaian terkait Manchester United, calon lawan timnya di akhir pekan nanti. Ia menilai setan merah kini sudah tampil beda semenjak dilatih Ruben Amorim. Andoni mengaku waspada untuk menghadapi MU di laga ini. Iraola menyebut bahwa salah satu perbedaan MU, Amorim, dan MU Erik ten Hag ada di penguasaan bola. Ia menilai MU yang sekarang lebih dominan dalam penguasaan bola dan mereka punya pola permainan yang lebih jelas. James Young, jurnalis yang mengikuti perkembangan Manchester United, melihat adanya perkembangan positif dalam identitas permainan setan merah di bawah Ruben Amorim, meski harus tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah kekalahan drama 4-3 dari Tottenham. Yang menyoroti semangat juang pemain seperti Amad Diallo yang aktif melakukan press terhadap kiper lawan, sesuatu yang jarang terlihat di era Ten Hag. Yang mengakui masih ada inkonsistensi dalam performa skuad, bahkan dalam satu pertandingan yang sama. Menurutnya, kekalahan dari Spurs lebih disebabkan oleh kualitas lini serang lawan yang lebih tajam. Ia juga menyoroti belum maksimalnya kontribusi striker-striker United seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum tampil sesuai ekspektasi. Amorim masih membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan filosofinya secara penuh. Perlu diingat bahwa ini bukan pemain-pemain pilihannya dan dia membutuhkan beberapa jendela transfer. Tambah Young, meski belum menemukan formasi terbaik, situasi akan membaik ketika para pemain yang cedera kembali bermain, ujarnya. Yang menegaskan bahwa meski masih dalam proses, identitas permainan United di bawah Amorim sudah jauh lebih terlihat dibandingkan era Ten Hag. Bakal butuh waktu bagi Amorim untuk benar-benar memberikan pekerjaan terbaiknya dan menurunkan rencananya. Jangan lupa bahwa pemain-pemain ini bukanlah pemain dan dia akan membutuhkan bursa transfer. Lanjut Yang. Sementara itu, Manchester United dan Bournemouth akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-17 Liga Inggris. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus Bournemouth dijadwalkan kick-off Minggu 22 Desember pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Musim lalu, Bournemouth mempermalukan MU besutan Erik ten Hag dengan skor 3-0 di Old Trafford. Waktu itu, Bournemouth menang melalui gol-gol Dominic Phillips dan Marco Senesi. Kali ini MU tentu tak mau mengalami nasib serupa. Bisakah Amorim membawa melakukan penyelesaian? Kabarnya Manchester United akan menjual Marcus Rashford sudah santer terdengar sejak pekan lalu. Sang pemain dikabarkan sudah punya destinasi impian untuk memulai kehidupan baru jika benar-benar meninggalkan Old Trafford. Pemain berusia 27 tahun itu tidak masuk dalam skuad MU saat kemenangan atas Manchester City pada laga derby Minggu 15 Desember 2024. Setelah itu, Rashford membuat pernyataan mengejutkan dalam sebuah wawancara ketika mengunjungi sekolah lamanya. Ia mengaku siap menjalani langkah berikutnya dalam karirnya setelah menghabiskan 2 dekade bersama setan merah.
Keputusan Rashford ini tak lepas dari penampilannya yang dianggap menurun sejak menandatangani kontrak baru senilai 6,66 miliar rupiah per pekan tahun lalu, yang menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di klub. Rashford merasa membutuhkan lingkungan baru untuk mengembalikan performa terbaiknya. Manajer baru MU Ruben Amorim telah menyatakan keinginan untuk mempertahankan Marcus Rashford di skuad. Namun, laporan dari Mailsport menyebutkan Red Devils bersedia melepas Rashford dengan seharga sekitar 820,7 miliar. Destinasi impian Rashford dilaporkan adalah Liga Spanyol. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Rashford diyakini ingin pindah ke La Liga dengan Real Madrid atau Barcelona sebagai opsi favoritnya. Namun, peluang transfer ke kedua klub tersebut tampaknya sulit terwujud, mengingat performa Rashford yang hanya mencetak 15 gol di semua kompetisi sejak awal musim lalu. Atletico Madrid juga muncul sebagai kandidat potensial. Klub tersebut sebelumnya merekrut pemain Inggris lainnya, Connor, dari Chelsea pada musim panas. Selain itu, Rashford juga dikaitkan dengan beberapa klub Premier League, termasuk Arsenal. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dilaporkan akan aktif di bursa transfer Januari 2025 dengan kebutuhan klub akan seorang pemain sayap kiri. Rashford dinilai cocok mengisi posisi tersebut, terutama karena Gabriel belum tampil maksimal dalam mencetak gol musim ini. Sementara itu, Amorim menolak mengomentari terlalu jauh terkait masa depan Rashford. Fokus saya adalah mempersiapkan semua pemain sebaik mungkin untuk setiap pertandingan. Kita lihat saja nanti setelah sesi latihan, ujarnya. Namun, Rashford dilaporkan tidak masuk dalam skuad untuk laga Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur. Keputusan ini semakin memicu spekulasi bahwa masa depan Rashford di Old Trafford mendekati akhir. Bursa transfer Januari menjadi momen yang krusial untuk menentukan langkah berikutnya bagi bintang asal Inggris tersebut. Manchester United tengah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Ruben Amorim langsung menyelamatkan karir sejumlah pemain bapuk Manchester United. Sebut saja seperti Harry Maguire. Keadaan Harry Maguire tampak mulai membaik di era kepelatihan Ruben Amorim setelah pemecatan Erik ten Hag. Ruben Amorim masih menaruh kepercayaan kepada Harry Maguire untuk memberinya kesempatan tampil. Dikutip zona jakarta.com, dari laman resmi Manchester United, pemain berusia 31 tahun itu memberikan komentar mengenai Ruben Amorim. Harry Maguire menyebut permainan timnya saat ini lebih terstruktur. Selain itu, ia menilai pelatih asal Portugal itu memiliki taktik yang bagus dan akan memberikan dampak positif kepada tim. Nama-nama lain yang dianggap bapuk di era Ten Hag lainnya adalah sang kapten Manchester United, yaitu Bruno Fernandes. Bruno dianggap tak bisa apa-apa, ditambah di era Amorim, Bruno dipaksa bermain menjadi lebih agresif seperti Garnacho. Namun itu bahkan tak mempersulit Bruno. Bahkan sebagai kapten tim, Bruno telah menemukan kembali bentuk terbaiknya di bawah Amorim. Dengan mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan, Bruno menunjukkan perannya yang vital. Amorim menyebut Fernandes sebagai pemain paling berpengalaman yang mampu menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Nama selanjutnya ada Noussair Mazraoui. Noussair Mazraoui langsung cocok dengan skema baru filosofi anti ribet Ruben Amorim, juga langsung nyetel dengan Noussair Mazraoui, ex pemain Bayern Munchen ini, langsung menjadi bintang kesayangan sang penyair, kepercayaan Amorim. Ia pun langsung dibayar lunas dengan performa konsisten oleh Mazraoui saat melawan Bodo atau Glimt. Sang pemain berhasil mencetak 1 assist cantik untuk Rasmus Højlund. Ia juga telah menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di era Amorim. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, Mazraoui dianggap sebagai pemain kunci untuk masa depan. Amorim memuji atas kerja dan fleksibilitasnya yang sangat dibutuhkan oleh tim. Kemudian, nama lain yang tak kalah penting adalah Amad Diallo. Amad Diallo sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bermain, namun di bawah Amorim ia membuktikan potensinya. Dengan mencatatkan 3 assist dalam beberapa pertandingan terakhir, Diallo menunjukkan kualitasnya baik dalam menyerang maupun bertahan.
Amorim menilai Diallo sebagai pemain yang bisa diandalkan di berbagai situasi. Amorim juga memuji fleksibilitas Diallo dengan mengatakan bahwa ia bisa beradaptasi dengan berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Hal ini mempertegas pentingnya peran Diallo dalam strategi Amorim yang dikenal dengan pendekatan sistem yang fleksibel.